Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran IPA untuk materi baru ya. Hari ini kita akan mulai dari sistem pencernaan pada manusia. Oleh karena itu, agar kegiatan kita bisa lancar, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Baik, saya kira cukup. Baik, anak-anak sekalian, berbicara tentang sistem pencernaan pada manusia, ini adalah sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena ini menyangkut dengan kesehatan tubuh kita. Harapan saya, kamu bisa mempelajari materi ini sebaik-baiknya, sehingga nanti banyak manfaat yang kita ambil, terutama untuk kita dalam menjaga kesehatan tubuh kita sendiri. Okay? Kegiatan ini nanti ada beberapa lembar kerja. Saya mencatat ada 8 lembar kerja yang akan kita selesaikan di bab ini. Bagi yang besok memerlukan, silakan nanti datang ke sekolah untuk minta hard copy-nya ke saya. Yang bisa nyetak sendiri di rumah, punya printer atau pakai instrumen yang lain, nanti kamu bisa membawa hasil cetakannya. Nah, ini nanti kamu kumpulkan selambat-lambatnya tanggal 23 ya. Tanggal 23 lah, saya kira kamu sudah bisa 23. Apalagi dari lembar kerja ini update sekali dengan dunia yang kita hadapi. Baik, karena sekalian, untuk yang pertama adalah mengidentifikasi bahan makanan pada produk kemasan. Saya sudah menginventarisir beberapa bahan makanan pada produk kemasan, khususnya mie instan yang ada di sekitar kita, yang sering banyak dikonsumsi oleh anak-anak. Hasilnya saya share di ini ya, dan di WA nanti insya Allah. Baik, anak-anak, ini mengidentifikasi bahan makanan pada produk kemasan. Seperti kemarin, kelompoknya kamu kosongi, ya, namanya kamu isi nama kamu sendiri, kemudian dengan nomor presensinya. Kemudian harinya kamu isi hari ini, hari Kamis tanggal 11 November 2021, kelasnya kelas 8A. Ya. Tujuannya, anak-anak sekalian, kamu bisa mengidentifikasi bahan makanan pada produk kemasan mie instan. Pada produk kemasan mie instan. Nah, sekarang kita lihat nama produknya, nama produk, kemudian bahan utama penyusun produk. Ini ada di kemasannya, ada di sana. Kemudian kandungannya. Nah, kandungannya apa? Baik, saya tunjukkan salah satunya ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini produknya namanya apa? Boleh sebut merek? Namanya apa ini? Popmi. Popmi ya. Oke, kamu tulis di buku kamu Popmi sementara ya. Popmi. Nah, kemudian bisa kita lihat produk kemasannya di sini nih. Nah, di sini. Oke, saya tunjukkan. Produknya ini di sana tidak tersedia tidak tersedia. Nah, oke. Ini enggak bisa. Nah, ini saya kecilkan. Nah, oke. Jadi cara mengisinya, ini katakanlah nama produknya Popmi. Ditulis di sini. Ini langsung kamu tulis Popmi. Bahan utamanya ini terigu ya. Terigu.
Sayang di sini tidak muncul terigu. Nah, baik, kamu lihat kandungannya di sini apa saja? Yang paling besar apa? Karbohidrat. Ya, karbohidrat. Barusan siapa yang menjawab? Andin Zulfa, Pak. Oh, Andin Zulfa. Ya, Andin. Andin Zulfa. Andin Zulfa. Nah, berarti kandungan makanannya yang paling besar saja yang kita tulis. Karbohidrat. Nah, yang kedua, baik, saya tunjukkan yang kedua. Apa ini? Indomie. Indomie apa ini? Saya Indomie. Indomie mie jati. Mie jati, namanya mie jati. Oh ya, ditulis. Nah, kamu tulis di sebelah tadi. Indomie mie jati. Indomie mie jati. Nah, bahan utamanya apa? Nah, kita lihat nih di baliknya. Nah, ini. Oke, kamu lihat. Bahan utamanya apa ini? Nih, bahan utamanya di sebelah kiri. Ya. Kemudian bahan utama ini kandungannya apa? Nah, kamu lihat yang sebelah sini. Yo, bahan utamanya apa? Begitu jelas, Pak. Oh, nggak jelas ya? Oh, iya, iya. Ini yang bahan yang paling banyak itu tepung terigu. Oke, kamu tulis saja di sebelah kanannya yang tadi. Ini terigu, tepung terigu. Kandungannya paling banyak karbohidrat. Coba satu lagi. Nanti kamu bisa mencari sampai 8 ya. Sampai 8. Nah, ini. Ini namanya apa ini? Ya, kamu lengkapi di tabel yang tadi. Di tabelnya. Ya, mie keriting goreng spesial. Mie keriting goreng spesial. Ya, komposisi. Nah, kalau yang paling utama biasanya ditaruh di depan. Yo Alia, ini paling utamanya apa Al? Tepung terigu. Nah, tepung terigu bagus. Kalau tepung terigu berarti otomatis kandungannya apa? Ini kamu lihat yang utama nih. Lemak total 15 gram, kolesterol 7 mg, lemak jenuh 8 gram, proteinnya 10 gram, karbohidrat total ini berapa? 58 gram, gulanya sekian gram. Berarti yang paling banyak di sini apa? Karbohidrat. Oke, karbohidrat nih, betul. Kamu lanjutkan sampai 8, kemudian kamu coba isi nomor D, ya. Apakah bahan bakan mie instan tersebut cukup untuk memenuhi gizi harian kamu? Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar kamu dapat memenuhi kebutuhan gizi harian kamu? Kemudian kesimpulan, kandungan utama mie instan itu apa? Sistem pencernaan manusia. Nah, tujuannya satu, mendeskripsikan struktur organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Jadi kamu nanti diminta untuk apa ini? Mendeskripsikan, berarti menyebutkan, kemudian menjelaskan fungsinya masing-masing. Yang kedua, menjelaskan proses pencernaan yang terjadi pada setiap organ pencernaan. Secara kasar ya, secara kasar. Nanti halusnya kita lihat di belakang. Alat dan bahan, carta sistem alat pencernaan manusia, kemudian model torso. Ini saya beri gambar ini. Nah, saya beri gambar ini.
Oke. Nomor 1. Langsung saja kita bahas ya. Sambil kamu siapkan catatannya. Baik, nomor 1 namanya apa? Yang tahu langsung jawab. Mulut. Oke, Nes. Bagus, mulut ya. Nomor 1 mulut. Nomor 1 mulut. Nomor 2. Yo. Nomor 2. Ya nih, di bawahnya mulut ini ada apa? Gigi. Ini gigi atau bukan? Ya, hampir bawahnya gigi. Apa? Kelenjar air ludah. Betul, Avel. Oke, kelenjar air ludah. Pinter, Avel. Kelenjar air ludah atau kelenjar saliva. Jadi kelenjar ini ada 3 ya. Yang pertama letaknya di agak ke bawah sini, di depan telinga agak ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua di rahang bawah. Yang ketiga letaknya di bawah lidah, dekat dengan yang pertama tadi. Ada 3. Nanti kita pelajari pada saat kita mempelajari mulut, termasuk pencernaan makanan yang ada di mulut. Yang ketiga, ada yang tahu namanya apa? Kerongkongan. Kerongkongan. Ezekiel tadi ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Kerongkongan. Yang keempat, ini yang 2 lobus. Ini Hati. Oke, Vanessa, bagus. Hati. Lanjut, apalagi? Nomor 5, ini, ayo. Lambung. Yang gambar iklan obat mah. Lambung. Ya, siapa barusan? Ahmad Bayu. Oh, Ahmad Bayu. Ya, Ahmad Bayu. Oke, lambung ya. Itu namanya lambung. Di lambung itu organ yang vital ya. Organ yang vital. Lambung. Nomor 5 lambung. Oke, nomor 6. Ini Usus kecil. usus kecil, bagus Ezekiel. Usus kecil atau usus halus ya. Usus halus atau usus kecil. Di usus kecil itu ada 3 bagian ya. Duodenum, yeyunum, dan ilium. Itu ada 3 bagian. Nah, usus ini berperan utamanya dalam proses penyerapan makanan, absorpsi. Jadi, kalau kita perhatikan ada 4 proses pencernaan makanan, pengolahan makanan, itu ada 4 proses. Proses yang pertama namanya ingestion. Ingestion itu proses masuknya makanan ke dalam tubuh kita melalui mulut. Ya. Di sana di mulut itu ada mechanical digestion. Jadi pencernaan mekanik. Nah, ukurannya diperkecil, kemudian khusus di mulut nanti ada karbohidrat. Perlu chemical digestion. Jadi pencernaan secara kimia itu karbohidrat. Jadi yang pertama ingestion, yang kedua digestion, pencernaan, yang ketiga absorption, penyerapan. Nah, ini khususnya dilakukan oleh usus halus. Di usus besar juga ada pencernaan, ada penyerapan, tetapi yang diserap itu air. Kemudian yang kelima elimination, itu menghilangkan bahan-bahan yang tidak terpakai itu melalui anus. Oke, anak-anak sekalian kita lanjutkan. Nomor 7, apa nomor 7? Usus besar. Usus besar, bagus Ezekiel. Ada usus kecil, ada usus
besar. Usus besar. Nah, ingat-ingat di usus besar itu terjadi proses pembusukan bahan makanan. Nah, proses pembusukan bahan makanan dilakukan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Jadi bakterinya namanya bakteri Escherichia coli. Nah, pada saat dia membusukkan makanan, nah, keluarannya dari bakteri Escherichia coli adalah vitamin K. Vitamin K dan B12. Nomor 8, apa nomor 8? Rektum. Rektum, betul. Ya. Gus, rektum. Alista. Rektum, setelah rektum berarti nomor 9 apa? Satu paket ini? Anus. Anus. Kantung empedu. Betul Alia, ya, kantung empedu, ya, kantung empedu. Di nomor 10 itu kantung empedu. Jadi apa ya? Beberapa keluaran dari hati itu yang berupa getah itu disimpan dalam satu tempat yang namanya kantung empedu. Kantung empedu. Ya, kantung empedu. Nomor 11 terakhir. Ini apa ini? Yuk, yang belum. Apa? Yuk. Ini untuk memproduksi insulin. Ya, yuk. Kalau kamu pernah kenal insulin. Apa? Kurang keras. Ayo. Tadi kayaknya hampir benar tuh. Apa namanya? Pankreas. Oke, pankreas. Betul. Iya. Bentar. Nabil ya? Nabil Alia ya? Di pankreas. Ini pankreas. Nah, ya. Di Alia. Jadi itu bagian dari sistem pencernaan. Jadi kamu sambil ingat-ingat, ya, sambil ingat-ingat. Satu apa satu? Satu mulut, dua kelenjar saliva, ya, tiga kerongkongan, empat hati, lima lambung, enam usus kecil, ya, atau usus halus. Yang terbagi menjadi tiga, ya, duodenum, jejunum, ileum. Kemudian nomor 7 usus besar, sesuai dengan jumlah ukurannya yang lebih besar, kita sebut usus besar. Proses terjadi apa di usus besar? Nah, proses penyerapan air, terus juga ada pembusukan. Nah, pembusukan itu dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Makanya dalam kadar yang sedikit, ya, bakteri Escherichia coli itu membantu sekali, membantu membusukkan sisa-sisa makanan yang tidak terserap. Nah, sambil membusukkan, bakteri Escherichia coli itu mengeluarkan atau fesesnya si Escherichia coli atau keluarannya Escherichia coli itu namanya vitamin K dan vitamin B12. Ya, itu adanya di 7. Nah, kalau kamu pengen buang air besar, kemudian kamu tahan-tahan, maka feses kamu kan menjadi kering. Ya, kenapa kering? Karena airnya terserap. Nomor 8 itu rektum, nomor 9 anus, kemudian nomor 10 kantung empedu, ya emang wujudnya berupa kantung, dekat sekali dengan hati. Kemudian nomor 11 pankreas, ya, yang berperan dalam sekresi hormon insulin. Oke, sampai di sini nomor 1 sampai 11 ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oh, enggak ada? Oke, pintar-pintar ya. Baik, lanjut nomor 2. Nah, tabel proses pencernaan pada masing-masing organ pencernaan manusia. Nah,
Ini kamu isi masing-masing. Nah, misalnya mulut, nomor 1 di mulut. Nah, mulut. Di mulut terjadi proses pencernaan apa? Makanan diapakan oleh mulut? Yuk. Oleh mulut, makanan itu diapakan? Ukurannya diapakan oleh mulut, oleh gigi. Oleh gigi diapakan? Dikunyah. Ya, dikunyah. Kalau mengunyah itu maksudnya apa, Andin Sulfa? Menghaluskan makanan. Iya, makanannya dihaluskan. Nah, mengunyah, jadi betul ya, Andin. Mengunyah atau dalam kurung menghaluskan makanan. Nah, gitu. Ukurannya diperkecil. Ada yang tahu enggak? Atau ada yang tahu di antara kamu kenapa ukurannya harus diperkecil? Yuk. Agar lebih mudah dicerna. Ya, dicerna agar lebih mudah. Vanessa menjawab agar lebih mudah dicerna. Kenapa kalau ukurannya kecil itu lebih mudah dicerna? Yuk. Kenapa? Kalau ukurannya kecil kok dia lebih mudah dicerna? Reasoningnya gimana? Saya ambilkan roti ya. Dari kelas 7. Anak-anak coba kalau ada yang bisa salah satu mau WA Kalista. Dari tadi mau masuk kok keluar terus nih. Kasihan. Sinyalnya atau apanya tuh yang enggak oke. Nah ini baik, saya bawa makanan ya. Ini roti. Ya, roti. Nah, kalau ini masuk ke mulut, ya, Vanessa tadi menjawab, itu untuk mudah dicerna. Kenapa mudah dicerna? Karena ukurannya kecil. Nah, pertanyaan saya, kenapa kalau ukurannya kecil, dia lebih mudah dicerna? Yuk, ada yang bisa? Baik. Anak sekalian, sebenarnya ketika sesuatu makanan itu bekerja atau bertemu dengan enzim, itu juga terkait dengan luas permukaannya. Kamu perhatikan ini. Kalau makanan sebesar ini masuk ke dalam mulut kita tanpa dipotong, maka nanti bagian yang terkena enzim, hanya enzim amilase ya. Enzim amilase ludah itu hanya bagian ini saja, di bagian luarnya saja, atas, bawah. Tetapi kalau ini kita potong bagi dua, ya, saya bagi dua, kamu bisa ngelihat ya, ini dipotong bagi dua, nanti permukaannya tambah. Nah, yang ini kena juga. Ya. Yang tadinya pada saat gandeng, ya pada saat gandeng seperti ini. Gandeng seperti ini itu tidak kena, maka ketika dipotong seperti ini, dia akan kena. Ininya kena. Ya. Nah, kalau ini diperkecil lagi, nah ini bagian yang tadinya tidak kena, itu bisa kena. Nah, kalau ini kita perkecil lagi, nah ini akan banyak. Jadi akan semakin banyak luas permukaan roti yang kena enzim amilase ludah tadi. Nah, makanya kenapa kita perlu mengunyah makanan, perlu menghaluskan makanan. Tujuannya satu. Tujuannya untuk memperbesar luas permukaan sentuh. Tujuannya itu memperbesar luas
permukaan sentuh. Luas permukaan sentuh. Paham? Jadi luas permukaan sentuhnya itu diperbesar dengan cara makanan itu dihaluskan. Nah, proses mengunyah atau menghaluskan makanan ini termasuk pencernaan mekanik atau kimia? Mekanik. Pencernaan mekanik, betul, Nes. Ya, pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik. Jadi pencernaan dengan merubah ukuran, itu mekanik. Tetapi ingat, di mulut juga terjadi pencernaan secara kimia. Ayo, ada pencernaan kimia. Dilakukan oleh siapa? Oleh enzim. Ya. Enzim apa? Kita lihat catatannya. Oke. Di mulut. Mulut. Mana mulut? Mulut. Nah, ini. Ya, di mulut. Nah, jadi ada enzim amilase. Fungsinya dia merubah amilum, ini ya. Ada amilase. Dia merubah atau menguraikan amilum menjadi maltosa. Merubah atau menguraikan amilum menjadi maltosa. Dilakukan oleh enzim amilase. Jadi amilase merubah amilum menjadi maltosa. Ini proses yang terjadi di mulut. Jadi amilase itu merubah amilum menjadi maltosa. Amilum itu karbohidrat, ya, karbohidrat. Di karbohidrat itu namanya amilum. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Lalu protein gimana? Ayo, protein. Protein kalau di mulut itu mengalami pencernaan kimia tidak? Tidak, ya. Protein itu hanya mengalami pencernaan mekanik. Mekanik saja. Karena pencernaan kimia yang dilakukan oleh enzim amilase luda itu hanya terhadap karbohidrat. Ya. Jadi hanya terhadap karbohidrat saja. Baik, nomor 1 mulut, yang kedua yang penting-penting saya kira kerongkongan. Yuk. Kerongkongan. Kalau kerongkongan terjadi proses apa pencernaannya, mekanik atau kimia? Ada satu gerak yang dilakukan khasnya kerongkongan. Gerak apa namanya? Ada yang tahu nggak? Peristaltik. Ya, betul, Ezekiel Alia. Ya, itu namanya gerak peristaltik. Jadi gerakan meremas bolus. Bolus itu potongan makanan yang sudah keluaran dari mulut itu namanya bolus. Jadi gerakan meremas.
Sepertinya di punya saya ada di gambarnya. Nah ini geraknya namanya gerak peristaltik. Jadi makanan ini bolus, ya. Ini ada otot namanya otot epiglotis. Nah epiglotis ini fungsinya untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan, penora keselak. Nah, supaya tidak tersela, tidak tersedak, nah, maka ada epiglotis. Fungsinya untuk menutup rongga pernafasan. Nah, kemudian ada gerakan meremas. Jadi dia ketika kontraksi dia gini. Maka makanan yang ada di sini dia akan mengalir ke bawah. Kemudian yang ini relaksasi. Begitu ini buka, ya, atas buka ini bawah nutup lagi. Nah, sehingga makanan turun ke bawah. Mirip kayak wong nggawe bakso. Jadi ini nutup lagi, ke bawah lagi. Nutup lagi, ke bawah. Itu namanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik. Gerak meremas-remas untuk membawa bolus sampai ke lambung. Ya. Jadi apa yang terjadi pada kerongkongan? Ya terjadi gerak peristaltik yang membawa makanan kemana? Menuju lambung, ya Din. Bagus Min. Menuju lambung. Oke, lanjut nomor 4. Di lambung. Di lambung anak-anak apa yang terjadi dengan lambung kita? Dia ada pencernaan mekanik. Bagaimana caranya? Jadi di dalam itu oleh otot-otot lambung makanan diaduk-aduk. Nah, proses pengadukan. Nah, itu pencernaan mekanik ya. Secara mekanik itu diaduk-aduk. Diaduk-aduk ya. Pencernaan mekanik dilakukan oleh lambung. Jadi ada mekanik, pencernaan mekanik, tapi ada juga pencernaan kimia. Ada yang tahu enzim yang ada? Atau lambung itu memproduksi enzim apa saja? Yuk, HCl, asam klorida. Fungsinya untuk membunuh zat penyakit, ya, penyakit-penyakit yang masuk bersama makanan, itu dibunuh atau dinetralisir oleh asam klorida. Jadi asam, dia sangat pekat. Asam. Kemudian dia mengeluarkan enzim apa? Yuk. Ada yang tahu? Pepsin. Oke, pepsin. Yang menjawab siapa barusan? Alia? Iya, Pak. Ya, pepsin. Ingat ya. Pepsin itu bentuk aktif dari pepsinogen. Jadi gini. Jadi pepsinogen itu tidak aktif. Nah, yang dikeluarkan oleh lambung, dinding lambung, itu pepsinogen. Nah, supaya aktif, maka dia akan bertemu dengan HCl. Ketika pepsinogen ini ketemu asam klorida, maka pepsinogen ini menjadi pepsin. Fungsi pepsin apa? Ya, Alia tahu? Bisa melanjutkan? Fungsi pepsin apa? Merubah apa menjadi apa? Protein menjadi peptid. Ya, bagus Andin, Alia. Merubah protein menjadi pepton di lipase. Fungsinya tadi apa? Mengubah lemak
menjadi asam lemak dan gliserol. Bagi yang anak-anak sekalian yang kesulitan untuk menggandakan ini lembar kerja, bisa menemui saya ya. Nanti saya bantu nyetak di sekolah. Bagi kamu yang sudah punya printer, kamu bisa nyetak di rumah, kemudian bisa dilengkapi. Nah, dilengkapi sesuai dengan keterbacaan, jadi bagaimana membacanya dan sebagainya. Ya. Ingat, di lambung tidak ada enzim untuk mencerna karbohidrat. Tidak ada. Amilase yang ada di lambung itu adalah amilase yang berasal dari mulut. Dari mulut itu ada amilasenya. Nah, amilase yang ada di lambung itu adalah amilase yang ada di mulut. Jadi masih aktif dia begitu sampai di lambung. Ini di lambung. Oke, dari lambung makanan masuk ke mana? Nomor berapa? 5, 3 ya. Ini 3, ini nomor 4. Usus halus. Usus halus, betul Ahmad Bayu. Usus halus. Pencernaannya, yuk. Apa yang dilakukan oleh usus halus? Nah, kita buka. Nah, ini. Usus halus. Nah, ini usus. Ya, usus halus. Jadi usus halus itu tadi saya sampaikan ada 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum atau usus tengah, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, si pankreas dan empedu itu bermuara di duodenum. Pankreas itu disalurkan ke duodenum. Duodenum itu berarti usus 12 jari. Enzimnya sekarang, ya, enzimnya ada ini lipase, ada amilase, ada tripsin. Lipase akan mencerna lemak, amilase akan mencerna amilum, dan protein dan tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Ya, begitu yang terjadi. Jadi ada lipase mencerna lemak, amilase mencerna amilum, tripsin mengubah protein menjadi polipeptida. Berarti ada 3 enzim ya. Jadi lipase, amilase, tripsin. Tripsin ini mengubah apa tadi? Protein menjadi polipeptida. Amilase merubah amilum menjadi apa? Mengubah amilum menjadi apa? Nanti kamu cari. Terus lipase itu mencerna lemak. Ini mencerna Jadi kamu baca ya uraiannya. Ini di usus halus. Di usus halus itu juga terjadi penyerapan. Ya, terjadi penyerapan makanan. Oke, lanjut nomor 5. Dari usus halus, makanan masuk ke usus apa?
Usus apa, Din? Yuk. Besar. Usus besar. Oke, Bayu. Oke, di usus besar terjadi apa? Pembusukan. Pembusukan sisa-sisa makanan. Jadi dibusukkan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Hasilnya terjadi pembuatan vitamin apa tadi? K dan B12. Ya, bagus Nes, amat. Vitamin K dan B12. Ada penyerapan enggak? Yuk, penyerapan apa di usus besar? Air. Air, betul, Din. Ya, penyerapan. Nah, dari usus besar, yang paling penting terakhir adalah anus, nomor 6 ya. Anus ini adalah tempat pelepasan. Jadi dia dikeluarkan. Baik, yang pertama apa tadi kita tujuannya? Mendeskripsikan struktur organ pencernaan manusia beserta fungsi masing-masing, sudah. Menjelaskan proses pencernaan yang terjadi pada setiap organ pencernaan, sudah, ya. Sudah. Nah, tinggal analisis. Bagaimanakah urutan organ pencernaan manusia dari mulut hingga anus? Ya, pertama apa tadi? Yuk, makanan dibawa kemana? Pertama apa? Mulut. Oke, dari mulut dia kemana? Ke? Kerongkongan. Ya, oke, kerongkongan. Dari kerongkongan? Lambung. Lambung. Dari lambung? Usus halus. Usus halus. Usus halus ke usus Besar. besar. Dari usus besar? Anus. Rektum. Oke, habis dari rektum dia ke anus. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya organ pencernaan utama. Organ pencernaan utama. Yaitu organ pencernaan yang terlibat dalam proses pencernaan makanan dan dilalui oleh makanan. Nah, ini namanya organ pencernaan utama. Ada organ pencernaan tambahan, yaitu terlibat dalam proses pencernaan makanan tetapi tidak dilewati oleh makanan. Ayo, ada yang tahu? Ada 2, apa saja itu? Pankreas. Pankreas, satu lagi apa, Nes? Ayo. Hati. Hati. Oke, hati mengeluarkan apa? Yuk. Enzim apa keluarannya dari hati? Hati itu mensekresikan apa? Berupa kantung, namanya kantung. Yuk. Nah, kantung empedu ya, kantung empedu. Jadi berupa itu. Nah, itu namanya organ tambahan. Jadi terlibat dalam proses pencernaan makanan, tetapi dia tidak dilewati oleh makanan. Ada 2, 3 lah. Hati dan kantong empedu satu sisi, kemudian sisi lain pankreas. Baik, nomor 2. Apa yang dimaksud dengan pencernaan secara mekanik? Yuk. Pencernaan mekanik itu merubah apa? Yuk. Yuk. Ukurannya. Nah, ya.
Jadi ukurannya yang dirubah. Jadi yang tadinya besar itu menjadi kecil. Itu namanya pencernaan mekanik. Dilakukan oleh gigi, dilakukan oleh lambung. Itu pencernaan mekanik. Tapi ada juga pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan dengan bantuan enzim. Ya. Kalau pencernaan mekanik itu terjadi di mulut dan lambung, ya. Tapi kalau pencernaan kimiawi itu di mulut, lambung, usus halus, kemudian usus besar mungkin ya. Tapi usus besar itu nggak ada enzimnya. Ya, nomor 3. Proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut. Ya, sudah tinggal lihat di atas tadi ya. Baik, saya kira ini tidak begitu sulit. Nanti tinggal kamu buka-buka buku panduan. Silakan kamu kerjakan semaksimal mungkin ya. Jadi kalau bisa mipil dikerjakan. Terima kasih anak-anak sekalian. Ini beberapa menit lagi kita akan berakhir. Di hari ini kita sampai LK1 dan LK2. LK1 belum selesai beberapa bagian, kamu lengkapi. Kemudian yang LK2, ya, yang LK2 itu juga analisisnya silahkan kamu lengkapi. Kamu boleh tanya ke teman-teman kamu, boleh googling, boleh buka buku pendamping atau buku paket yang kamu punyai. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf. Kita jumpa lagi besok. Silakan datang dengan semangat baru, belajar dengan semangat baru. Nah, insya Allah nanti jalan kamu akan lebih mudah. Saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Ya.